Pastinya, buat kalian para developer Java, pasti tahu banget kan rasanya lihat kode yang rumit diulang-ulang terus. Nah, kali ini kita akan ubah kode yang kaku itu jadi solusi yang elegan. Kita bakal pakai 3 alat canggih di Java yang bisa bikin kode kalian lebih bersih, lebih fleksibel, dan pastinya jauh lebih ringkas. Pernah nggak sih ngerasa capek banget nulis kode boilerplate yang itu-itu lagi? Kode yang panjang, bertele-tele, susah di-maintain, padahal fungsinya simple banget. Kita semua pernah ngalamin ini kok. Tenang, hari ini kita bakal beresin masalah itu bareng-bareng. Anggap aja ini kayak sebuah perjalanan. Kita bakal mulai dari sepotong kode yang biasa-biasa aja. Terus kita perbaiki langkah demi langkah. Sambil jalan, kita bakal kenalan sama 3 konsep Java Modern yang kayaknya bakal jadi andalan baru kalian deh. Oke, kita mulai ya. Masalah pertama nih, yang paling sering kejadian, struktur kode yang berantakan. Kelas-kelas kecil buat ngebantu tugas tertentu tuh nyebar di mana-mana, bikin proyek jadi pusing buat dibaca. Solusi pertama kita untuk ini adalah nested contract. Konsepnya sebenarnya simple banget. Kita taruh sebuah kelas di dalam kelas lain. Gini deh, coba bayangin, kalau ada kelas pembantu yang cuma relevan buat satu kelas utama, ngapain juga ditaruh di file lain kan? Begitu disatuin, kode kita langsung jadi jauh lebih rapi dan gampang dibaca. Terus untungnya apa sih? Pertama, enkapsulasi jadi lebih kuat karena detail implementasinya jauh jadi kebungkus rapi gitu. Kedua kodenya jadi dekat banget sama tempat dia. Jadi lebih intuitif. Dan yang paling penting, kode kita jauh lebih enak dibaca dan dirawat. Baik buat kita sendiri atau buat teman setim. Kode kita sekarang sudah lebih rapi. Tapi pas kita lihat lagi, ada masalah baru. Kodenya kaku banget. Gimana kalau kita mau pakai kode yang sama buat tipe data yang beda, masa iya kita harus tulis ulang semua? Nah, ini tantangan soal fleksibilitas. Biar gampang, kita pakai perumpamaan deh. Dalam programming, kita kan sering butuh wadah atau kontainer buat nyimpan nilai. Anggap aja kayak kotak ini. Nah, kotak ini bisa kita definisikan sebagai sebuah kelas. Nah, ini dia masalahnya. Kalau kita bikin kotak khusus buat string, yang nggak bisa dipakai buat nyimpan integer, kita jadi harus bikin kotak integer, kotak boolean, kotak apapun itu. Wah, ini kan nggak efisien sama sekali. Bikin duplikasi kode di mana-mana. Nyebelin banget. Disinilah generik datang sebagai pahlawan. Coba bayangin, kita bisa bikin kelas yang tipenya itu fleksibel. Jadi kita nggak ngunci kelasnya ke satu tipe data aja. Tapi kita bisa ngasih tipe datanya sebagai parameter. Biasanya kita lihat ada lambang T, mirip kayak kita ngasih nilai ke fungsi. Tapi ini kita ngasih tipe. Poin kuncinya tuh di sini. Kita cuma perlu nilai kelas kotak T sekali aja. T itu cuma semacam placeholder. Nanti pas mau dipakai, kita tinggal bilang mau kotak string atau kotak integer. Nanti Java compiler yang bakal mastiin semuanya aman dan gak ada salah tipe data. Inilah kekuatan dari kode yang benar-benar fleksibel. Oke, kode kita sekarang udah rapi dan fleksibel. Tapi, masih ada satu musuh bebuyutan kita semua nih. Boilerplate. Apalagi pas bikin kelas-kelas simple yang tugasnya cuma nampung data. Kita harus nulis banyak banget kode yang sebenarnya gitu-gitu aja. Slide ini nunjukin masalahnya dengan sangat jelas. Coba dilihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di kiri itu cara lama. Buat bikin class point aja kita butuh constructor getter equals, hashcode to string, panjang banget. Di kanan pakai fitur modern, namanya record. Kita cuma butuh satu baris, ya beneran cuma satu baris. Jadi apa sih record itu? Gampangnya ini kelas spesial buat nyimpen data yang nggak bisa diubah-ubah, alias immutable. Artinya sekali datanya dibuat, nilainya nggak bisa diganti lagi. Anggap aja ini kayak brankas data mini, yang super aman dan efisien. Kelihatannya sih simple ya, cuma sebaris doang. Tapi jangan salah, di balik satu baris kode record itu banyak banget fitur yang dikasih gratis. Yuk kita bongkar, kita dapat apa aja secara otomatis. Intinya semua kode yang ngebosin dari cara lama tadi, dibikin otomatis sama Java. Atributnya langsung final, yang berarti datanya nggak bisa diubah-ubah lagi. Ini bagus banget buat keamanan terus constructor accessor dan metode-metode penting kayak equals dan hashcode. Jadi udah langsung jadi. Ini benar-benar game changer dan fiturnya udah ada sejak CDK16. Nah, kita udah ngelewatin 3 langkah perbaikan nih. Sekarang mari kita rangkum gimana ketiganya bisa jadi satu kesatuan. Jadi semacam toolkit wajib buat setiap developer Java modern. Ini dia inti dari toolkit modern kita.
Mulai dari nested contract buat ngerapin struktur kode, lanjut ke generic, biar kode kita jadi fleksibel dan aman dari salah tipe, terakhir pangkas semua kerepotan pakai records. Ketiganya ini kalau digabungin, bisa menciptakan kode yang luar biasa. Inilah tujuan akhir kita. Jadi tujuannya bukan cuma bikin kode jalan, tapi kode yang pintar. Kode yang strukturnya bagus, gampang diadaptasi, dan super efisien buat ditulis dan dibaca. Nah, sekarang giliran kalian. Dengan 3 alat ini di tangan, coba deh intip lagi proyek kalian. Pasti ada aja bagian yang bisa dibikin lebih keren. Jadi pertanyaannya, bagian kode mana yang bakal kalian pertama kali pakai? Kekuatan organisasi, fleksibilitas, dan keringkasan ini? Selamat mencoba, dan terima kasih sudah menyimak.